Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Indonesia Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Baik teman-teman, di konten kali ini saya akan menceritakan lagi pengalaman saya menggunakan Mitterso NRT Pro 1055 HD seperti yang di belakang ini ya. Oke teman-teman, Mitterso NRT Pro 1055 HD ini sudah menemani saya dalam kegiatan woodworking yang saya lakukan kurang lebih setahun belakangan ini. Kali ini saya akan menceritakan kepada teman-teman plus minusnya yang baru saya temukan pastinya ya. Apa saja kelemahannya, apa saja kelebihannya selama setahun belakangan saya gunakan. Untuk review singkatnya atau mengenai spesifikasinya sendiri sudah pernah saya ulas di video yang di atas ini ya. Nanti silakan aja klik yang di atas. Di situ sudah saya jelaskan tentang spesifikasi umumnya. Kali ini saya akan menceritakan plus dan minusnya saja selama saya menggunakannya setahun belakangan. Langsung saja ya kita ke unitnya. Oke, kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kita bahas dari minusnya terlebih dahulu, nanti kita akan lanjut ke plusnya. Untuk minus yang pertama. Minus yang pertama adalah di pipa slidingnya. Pipa slidingnya itu sudah berkarat. Setahun saya gunakan ya, ini sudah berkarat ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang punya juga mengalami hal yang sama. Kita deketin ya kameranya terlebih dahulu. Tuh ya, bisa dilihat. Nih, dia karatan seperti ini. Jadi, belum sampai setahun juga sebenarnya sudah ada titik-titik karat ya. Cuman saya biarin aja, nggak saya apa-apakan. Saya mau lihat apakah nanti jadinya berkarat atau tidak. Biasanya kan kalau yang benar-benar stainless steel itu tidak mudah karatan ya. Tapi ini karatan ya. Berarti ini hanya besi biasa, bukan stainless steel. Tetapi apakah berpengaruh kepada performanya? Tidak ya, tetap sama aja, tetap enak-enak aja, smooth-smooth aja ini. Cuman tidak enak dipandang mata saja teman-teman. Tetap bisa sliding ya. Nih ya, bisa teman-teman saksikan sendiri, ini karat ya. Bekas karat. Namun tetap bisa sliding, tidak menjadi masalah. Untuk sliding ini tetap bisa berfungsi dengan baik. Lalu kelemahan kedua ada di kakinya. Kakinya ini ya. Jadi kalau kita analogikan sebagai manusia, Mitterso ini manusia yang kepalanya besar tapi kakinya kecil ya. Jadi tidak sinkron, tidak seimbang gitu. Jadi karena kakinya yang kurang proporsional, jadi pada saat memotong itu berbahaya. Kita harus patenkan terlebih dahulu Mitterso ini di atas mejanya menggunakan sekrup atau baut ya seperti ini. Ya. Karena kalau tidak kita patenkan pada saat kita turunkan seperti ini, maka dia akan ngangkat Mitterso-nya. Ini berbahaya ya. Pada saat kita lakukan pemotongan, tiba-tiba ngangkat seperti itu berbahaya sekali. Ya harus dipatenkan lah pokoknya. Dan ini berakibat kita tidak bisa memindah-mindahkannya atau akan ribet kalau ingin membawa-bawanya. Karena harus lepas dulu sekrup atau bautnya ini sebelum kita pindahkan atau kita bawa. Minus yang berikutnya yang saya temukan adalah kantong debunya, untuk manajemen debunya ya. Jadi kantong debunya ini memang ada, disediakan. Tetapi untuk penampungan debunya sendiri pada saat kita melakukannya untuk pemotongan, ini memang tertampung di sini. Tetapi hanya menurut saya 50% saja ya, karena sisanya itu masih banyak bertebaran kemana-mana dan berterbangan kemana-mana. Jadi kantong debunya ini saya rasa kurang efektif. Lalu minus selanjutnya adalah wattnya terlalu besar untuk starternya ya. Untuk start awalnya itu terlalu besar, 1800 watt. Jadi kalau rumah teman-teman memiliki watt hanya 1300, apalagi yang 900, saya tidak menyarankan untuk membelinya karena pasti tidak akan sanggup. Jadi start awalnya itu memang dia tinggi. Nanti kita akan uji menggunakan wattmeter ya. Oke, sekarang kita akan uji daya listrik yang dia konsumsi ya. Mesin ini konsumsi. No load speed, tanpa ada beban, hanya sekedar dinyalakan saja. Kita lihat bersama-sama nanti angkanya di wattmeter saya ini. Baik, sekarang saya akan nyalakan. Ya, bisa teman-teman lihat tadi idle-nya itu di 1270-an, tetapi pada saat start awal itu di 1300 lebih. Itu tadi saya katakan kenapa watt yang 1300 itu tidak bisa mengangkat mesin ini. Lalu minus berikutnya adalah blade bawaannya. Ini ya,
blade bawaannya seperti ini. Ukurannya 10 inci juga dan memiliki 24 tip. Bukannya tidak bagus, bukannya tidak tajam, tetapi kalau untuk mesin meter sendiri ya, kalau kita menggunakan tip 24 itu hasilnya menjadi kasar ya. Meskipun dia lebih cepat, tapi hasilnya menjadi lebih kasar, tidak bagus. Jadi saya menggantinya dengan Fruit, itu merek Fruit atau Fruit, terserah lah mereknya apa, pokoknya Freude tulisannya ya. Ini ukurannya 10 inci juga, tapi saya menggunakan 40T, jadi hasil potongannya itu menjadi lebih halus. Nah, itu tadi minusnya. Sekarang kita bahas plusnya atau keunggulannya. Keunggulan yang pertama, ini semua bisa di-adjust. Bisa di-adjust, bisa dikalibrasi sendiri. Ini bisa kita longgarkan ya. Kalau sudah tidak presisi atau ada yang bergeser, kita bisa buka ini. Buka, ada di sini ada penguncinya. Tinggal kita buka. Kita perlihatkan dulu ya penguncinya ya. Ini ya. Ini teman-teman ya, ada penguncinya di sini. Di sana juga ada, di sebelah sana. Tinggal kita buka, kita longgarkan, kita ukur lagi menggunakan siku atau meteran yang kita punya. Sama juga ya dengan extensionnya ini juga ada skrup yang kita bisa adjust di sini. Jadi kita bisa membuat dia lebih presisi ya. Terus fitur lasernya, ini lasernya ya. Lasernya ini akurat teman-teman. Jadi kita tidak perlu menurunkan blade seperti ini, mengepaskannya kepada bahan yang akan kita potong. Langsung saja mengikuti guide yang ada pada guide yang diberikan oleh lasernya. Nanti akan kita uji untuk memotong ya. Iya, untuk on off lasernya ada di sini. Lalu plus yang paling utama adalah harganya ya teman-teman ya. Ini harganya saya beli hanya Rp1.900.000. Pada saat awal rilis ini malah lebih murah ya, 1.700.000-an. Gila ya harganya ya. Untuk meter show 10 inci dan memiliki fitur sliding seperti ini, rata-rata itu harganya di 3 jutaan, rata-rata seperti itu. Ini hanya 1.900.000 waktu saya beli. Kalau sekarang itu sekitar 2 jutaan harganya. Jadi tergolong murah. Dan itulah yang menjadi alasan saya untuk membeli meter show ini. Pada awalnya saya berpikiran, untuk apa yang 7 inci, tambah sedikit saja sudah dapat yang 10 inci. Ternyata pikiran saya itu salah ya. Ini terlalu overpower menurut saya, untuk saya yang hanya tukang yang, bukan tukang sih ya, saya hanya hobi woodworking saja. Sekarang kita akan uji potongnya ya. Ini saya menggunakan triplek, ketebalan 1,5 cm. Untuk panjangnya di 31,5 ya. Lalu ini ya, bisa dilihat ini lasernya. Ini lasernya ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, terlihat ya. Nanti saya akan mengikuti guidance dari lasernya ini. Kita lihat nanti pasti dia akan presisi, karena pada saat ini saya masih menggunakan ini sebagai patokan. Oke, ini ya hasil potongannya 31,5 untuk panjang tripleknya ini. Terbelah, semuanya terbelah ya, tidak ada sisa. Terus ini hasil potongannya menggunakan pisau dari Fruit ya, bukan pisau bawaan. Ini lumayan halus hasilnya. 40T untuk ini. Kita lihat apakah presisi. Kita akan ambil siku dulu ya. Ini saya memotong di 0 derajat ya. Ini hasilnya teman-teman. Siku ya, mantap. Ini ya hasilnya ya. Siku. Jadi cukup presisi untuk hasil potongannya. Sekarang saya akan mencoba untuk memotong meter 45 derajat. Mentoknya di 45 ya teman-teman. Terus dia hanya bisa miring ke sebelah kiri, tidak bisa miring ke kanan.
Ya, hasil potongan meternya. Ya cukup presisi, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya hasil paparan saya mengenai pengalaman pribadi menggunakan NRT Pro 1055 HD setahun ke belakang. Apakah worth it atau tidak? Teman-teman sendiri yang menyimpulkan, karena saya di sini hanya memaparkan apa yang menurut saya bagus dan apa yang menurut saya jelek dari mesin tersebut. Jadi kebutuhan teman-teman ya teman-teman sendiri yang tahu ya. Kalau saya tidak tahu apa kebutuhan teman-teman, saya hanya berusaha mencoba untuk memaparkan sejujur-jujurnya, seobjektif mungkin tentang mesin tersebut. Jadi gitu aja, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya akan jawab. Kalau saya tahu juga akan saya jawab ya. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.